Episode 1. Di Landangan Village. Sebuah kota yang penuh dengan kejahatan. Hiduplah seorang anak kecil berusia 9 tahun yang cerdas, licik, tampan, dan jenius. Anak tersebut adalah Elle. Tetapi dia lebih dikenal dengan julukan, Elle si Kancil. Meskipun memiliki kecerdasan di atas rata-rata, Elle memilih menjadi penjahat untuk melawan kejahatan yang menguasai kotanya. Tinggal bersama ayahnya, Revan, dan ibunya, Vera. Keluarga mereka hidup dalam kemiskinan di salah satu lingkungan paling terkenal dengan kejahatan di kota. Meliputi prostitusi, pelacuran, perampokan, pembunuhan, korupsi, dan masih banyak sindikat-sindikat yang lain. Meskipun kondisi mereka sulit, Elle menggunakan kecerdasannya untuk membantu orang lain dengan cara yang unik. Suatu hari, Elle memergoki seorang politisi korupsi yang merencanakan untuk menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya. Mencermat, Elle merekam percakapan mereka dan menyimpan bukti itu dengan aman. Dia tahu bahwa jika bukti itu terungkap, politisi itu akan diadili dan keadilan akan ditegakkan. Memutuskan untuk beraksi dengan kecerdikannya. Dia merencanakan untuk mengungkapkan kejahatan politisi itu di hadapan seluruh kota dalam sebuah pertemuan komunitas yang dihadiri oleh warga Landangan Village. Namun, Elle juga ingin menyampaikan pesannya dengan sentuhan komedi untuk menjaga suasana tetap hidup. Pada hari yang ditentukan, di hadapan puluhan orang, Elle berdiri dengan percaya diri di panggung. Oh, warga Landangan Village. Elle dengan senyumnya yang cerdik. Elle si Kancil, ingin membawa sedikit keceriaan ke kota kita yang penuh dengan kejahatan. Warga yang datang dengan harapan untuk mendengar kabar buruk tertarik oleh pesona Elle dan mulai tertawa. Melanjutkan. Tapi, jangan khawatir. Aku juga punya sesuatu yang ingin aku sampaikan. Kita semua tahu bahwa kejahatan merajalela di kota kita. Dan hari ini, aku akan membuktikan bahwa ada orang-orang yang harus bertanggung jawab. Kemudian memutar rekaman percakapannya dengan politisi korup itu. Membuat semua orang tercengang. Berubah menjadi serius. Dan kemarahan mulai terasa. Landangan Village. Saatnya kita berdiri bersama melawan kejahatan yang melanda kota kita. Elle, dengan semangat yang menggebu-gebu. Sebagai hasil dari aksinya yang heroik, Elle menjadi seorang pahlawan di kota. Orang mulai menyadari bahwa kecerdasan dan kejeniusan anak kecil itu dapat digunakan untuk melakukan kebaikan. Membantu membangun sebuah pusat penampungan untuk anak-anak yang terlantar, melindungi warga dari kejahatan, dan membantu memperbaiki lingkungan mereka. Meskipun Elle tetap merupakan seorang penjahat di mata hukum, dia telah membuktikan bahwa tujuan dan motivasi seseorang dapat mengubah pandangan orang terhadap dirinya. Elle si Kancil berlanjut saat dia berusia 10 tahun. Dan kehidupan penuh petualangan dan komedi terus menghampirinya. Sekarang, Elle telah menjadi terkenal di Landangan Village sebagai pahlawan botak kecil yang cerdas dan berani. Telah membantu banyak orang dan terus melawan kejahatan di kota. Namun, dengan kepintarannya yang luar biasa, Elle juga memiliki sisi humoris yang membuat orang-orang tertawa. Salah satu adegan komedi yang terkenal melibatkan Elle dan temannya, Adit, seorang anak nakal dengan hati yang baik namun lugu. Mereka memutuskan untuk beraksi sebagai duo superhero untuk melawan sindikat narkoba yang menghancurkan kota mereka. Namun, kejeniusan Elle seringkali bertabrakan dengan kepolosan Adit, menghasilkan adegan-adegan lucu. Misalnya, saat Elle dan Adit berusaha menyusup ke markas sindikat narkoba, mereka menyusup ke dalam kostum hewan. Memilih kostum rubah cerdik sementara Benny mengenakan kostum ayam.
Mereka berlari-larian, bersembunyi, dan mengelabui penjahat dengan aksi lucu mereka. Ketika Adit yang mengenakan kostum ayam berusaha untuk bersembunyi di belakang pancuran air, kakinya tersangkut dan dia terjatuh di tengah-tengah gerombolan penjahat. Yang cerdik mencoba menarik perhatian mereka dengan trik sulap sambil berteriak, "Tada! Ayam ajaib yang menghilang!" Jahat penjahat itu, bingung dan terhibur oleh tingkah konyol dua anak kecil ini, tertawa terbahak-bahak, memberikan El dan Adit kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun rencana mereka agak aneh, mereka berhasil mengganggu sindikat narkoba dan memberikan waktu kepada polisi untuk tiba dan menangkap mereka. Tak hanya itu, El juga sering menunjukkan kejeniusannya dengan menciptakan perangkap konyol untuk penjahat. Misalnya, dia merancang sebuah perangkap berbentuk kue besar yang akan menjerat penjahat ketika mereka mencoba mencuri toko roti. Tapi ketika perangkap tersebut diaktifkan, El malah tersandung dan jatuh tepat di tengah-tengah penjahat, menghasilkan adegan kekacauan dan tawa bersama. Melalui aksi-aksi komedinya yang kocak, El si kancil berhasil menghibur dan memberikan harapan kepada warga landangan village. Mereka melihat bahwa di tengah-tengah kejahatan dan kesulitan hidup, ada kecerdasan, kejeniusan, dan keceriaan yang dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Terus melanjutkan petualangannya sebagai pahlawan jenius dengan sentuhan komedi. Dalam perjalanannya, dia belajar nilai-nilai persahabatan, keberanian, dan bahwa sedikit tawa dapat menyembuhkan bahkan di saat yang paling suram. Menjadi inspirasi bagi anak-anak di kota. Si kancil masih hidup di landangan village dengan ayahnya, Revan. Revan adalah sosok yang selalu mendampingi El dalam petualangan dan menjadi pendukung setia anaknya. Dia adalah orang yang cerdas, penuh kebijaksanaan, dan memiliki keahlian khusus dalam perbaikan alat-alat elektronik. Meskipun dalam segala keterbatasan ekonomi. Pada suatu hari, El dan ayahnya bekerja sama dalam sebuah misi untuk menghentikan sindikat judi ilegal yang merusak kehidupan masyarakat di kota mereka. Mereka menyusup ke dalam gedung rahasia sindikat tersebut dengan menyamar sebagai tim perbaikan listrik. Saat mereka menyusup melalui lorong-lorong gelap, El si botak yang licik dengan penuh semangat mengatakan, "Ayah, aku memiliki rencana brilian. Akan menggunakan perangkat penangkap sinyal untuk mengganggu komunikasi mereka." Van tersenyum dan menjawab dengan penuh kebanggaan, "Anakku, aku selalu terpesona oleh kecerdasanmu. Ayo kita lakukan itu." Mereka berhasil mencapai ruang kontrol sindikat dan El segera mulai memprogram perangkatnya. Tapi tiba-tiba alarm berbunyi, dan penjahat mulai mendekat. Mereka harus bersembunyi dengan cepat. Dengan licik menyembunyikan diri di balik mesin besar, sementara Revan menyelinap ke dalam lemari penyimpanan yang sempit. Saat penjahat-penjahat itu memeriksa ruangan, salah satu dari mereka berkata, "Ada apa dengan lampu? Kenapa mati?" Oh, yang tersembunyi di balik mesin memanfaatkan kejeniusannya untuk menyulap suara menjadi suara hantu yang menakutkan. Wow! Dengar suara mistis yang menggetarkan para penjahat. Penjahat-penjahat itu panik dan berlarian, mencoba kabur dari ruangan tersebut. Dan Revan keluar dari tempat persembunyian mereka dan melihat penjahat-penjahat itu berlarian dengan penuh ketakutan. Van tersenyum bangga pada El dan berkata, "Anakku, kamu memang jenius. Kecerdasanmu dan keberanianmu tidak terbatas." Tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Ayah. Senang bisa berbagi petualangan ini denganmu. Sama-sama, kita dapat mengalahkan kejahatan dan membuat kota ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang." Dan anak itu merangkul satu sama lain dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan.
Mereka menyadari bahwa kekuatan keluarga dan dukungan satu sama lain dapat melampaui segala rintangan yang mereka hadapi. Si kancil terus menjadi pahlawan cerdas, lucu, dan heroik di landangan village. Dukungan dari ayahnya, Revan, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi baginya dalam melawan kejahatan dan membawa kebahagiaan kepada masyarakat. Malam harinya, setelah petualangan menghentikan sindikat judi ilegal, El dan ayahnya, Revan, kembali ke rumah mereka di landangan village. Meskipun petualangan tersebut menguras energi mereka, mereka masih terjaga dan penuh semangat. Ketika El dan Revan duduk di meja makan, mereka saling berbagi cerita tentang petualangan mereka. Menceritakan bagaimana dia menggunakan kejeniusannya untuk mengelabui penjahat dan menyusun rencana yang cerdik. Van dengan penuh antusiasme mendengarkan setiap detail cerita putranya, bangga dengan kecerdasan dan keberanian yang ditunjukkan oleh El. Sambil tertawa, Revan berkata, "Anakku, kamu benar-benar luar biasa. Tidak pernah ragu bahwa kamu akan melakukan hal-hal hebat dalam hidupmu." Tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Ayah. Selalu mendukungku dan memberiku kepercayaan diri untuk mengejar impianku. Tidak bisa meminta ayah yang lebih baik darimu." Ketika malam semakin larut, El dan Revan berjalan ke teras rumah mereka. Bawah langit penuh bintang, mereka duduk di kursi goyang, sambil menikmati keheningan malam dan udara segar. Tiba-tiba, El memandang ayahnya dengan mata penuh harap dan berkata, "Ayah, apa mungkin suatu hari kita dapat membuat perubahan besar di landangan village? Bahnya menjadi tempat yang aman dan sejahtera untuk semua orang." Van tersenyum, memandang ke langit, dan menjawab, "Tentu saja, anakku. Mungkin kita hanya dua orang kecil, tetapi setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan dapat memberikan dampak besar bagi orang lain. Kita bisa menjadi contoh bagi masyarakat, mendorong mereka untuk melakukan perubahan positif." Merasa terinspirasi oleh kata-kata ayahnya dan bertekad untuk terus berjuang demi perubahan yang diimpikannya. Dia menyadari bahwa kecerdasan dan kejeniusannya tidak hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain dan menciptakan dunia yang lebih baik. Sambil merapatkan tangan mereka, El dan Revan menghabiskan malam itu dengan merencanakan tindakan-tindakan selanjutnya yang akan mereka lakukan untuk membantu masyarakat landangan village. Mereka bersama-sama membayangkan masa depan yang lebih baik dan berjanji untuk tetap mendukung satu sama lain dalam setiap langkah mereka. Seiring malam berlalu, mereka merasa penuh harap, siap untuk petualangan baru yang menanti. Si kancil dan ayahnya, Revan, adalah duo yang tak terpisahkan dalam memerangi kejahatan dan membawa kebahagiaan kepada orang-orang di landangan village, sambil menjaga hubungan yang sangat dekat dalam setiap langkah mereka.